Hai guys, jadi anak aku udah tidur di belakang dan karena sekarang aku lagi ngapa-ngapain, aku mau sedikit sharing cerita tentang pengalaman lahiran aku. Karena banyak banget yang nanya ke aku, Kak, lahirannya tuh gimana prosesnya dan kok udah kelihatan kayak nggak kenapa-napa, bla bla bla. Pokoknya banyak banget pertanyaan dari kalian, jadi aku bakal jawab. Oke, untuk pertamanya, aku itu lahiran dengan metode cesarean section dan aku pakai yang metode ERAX, yaitu Enhanced Recovery After Cesarean Section, atau yang proses pemulihannya tuh lebih cepat daripada sesar pada umumnya. Jadi kenapa the reason aku operasi sesar, karena seperti yang kalian tahu bahwa baby Kamari itu gede banget ya, makanya kalian banyak yang mikir aku tuh hamil kembar, padahal cuma satu doang anaknya, tapi emang dia itu termasuk baby yang gede. Panjang dia itu 54 cm, which is dia tinggi banget, makanya aku dan dokter memutuskan untuk melakukan operasi sesar. Nah, pertama-tama aku mau mungkin cerita sedikit tentang proses operasi sesarnya kali ya. Jadi aku itu check-in ke rumah sakit malam sebelum operasi sesar, yaitu jam 8 malam, tanggal 27 Agustus, dan aku di operasi sesar itu tanggal 28 Agustus jam 6 pagi jadwalnya. Nah, jadi jam 5 pagi tuh aku udah dibangunin untuk minum teh manis anget, persiapan sebelum operasi. Jadi gunanya tuh apa minum teh manis anget? Itu tuh supaya tensinya nggak drop pada saat dikasih anestesia. Anestesi. Setelah itu mulai diinfus untuk persiapan operasi dan turun ke ruang operasi. Terus kita aku disuntik di tulang punggung. Ini adalah salah satu hal yang paling aku takutin karena banyak banget orang yang meringatin aku kayak bilang, tunggu aja nanti pas suntik di punggung tuh sakit banget bapak-bapak. Ini aku jujur ya, sama sekali nggak sakit. Oke, mungkin pain tolerance aku tinggi, tapi bener-bener kayak dicubit semut. Kayak orang-orang tuh bikin seolah-olah tuh kayak dibelek gitu loh, kayak enggak, bener-bener kayak dicubit semut. Terus nggak lama 5 menit setelah itu badan aku dari sini ke bawah itu udah mulai kebas dan udah kayak kesemutan, mati rasa dan anget panas gitu. Gak lama dokternya tuh ngajak untuk kita berdoa bersama. Terus setelah itu kan ditutupin tuh. Aku kira tuh dokternya masih siap-siap. Tiba-tiba aku kayak ngerasa ada yang neken di sini aku. Terus aku kayak ngerasa agak susah nafas sedikit karena kan diteken gitu. Terus aku nanya ke Dali kayak, ini udah mulai? Terus Dali kayak, iya aku udah bisa lihat bayinya. Terus benar-benar cepet banget prosesnya. Tiba-tiba anak aku udah keluar, udah lahir, terus ditunjukin mukanya dan dibersihin, dipotong tali pusarnya dan lain-lain. Terus habis itu kita skin to skin pertama. Untuk operasinya sendiri nggak ada rasanya ya, benar-benar nggak ada rasanya buat aku karena kan kita di anestesi ya. Terus setelah dioperasi itu kita masuk ruang observasi. Satu-satunya symptoms yang aku rasain setelah operasi itu cuman menggigil parah banget, yang benar-benar sampai kayak begitu. Padahal aku tuh nggak kedinginan, cuman memang katanya tuh efek dari obat biusnya. 2 jam setelah aku diobservasi, aku udah bisa balik ke kamar. Dan habis itu baby juga udah dibawa ke kamar karena dia juga udah habis diobservasi. Dan kita bisa langsung skin to skin dan DBF. Yang aku rasain hari pertama setelah operasi itu aku cuman ngerasa ngefly banget. Kayak rasanya kayak badan aku tuh terbang gitu. Kayak badan aku tuh belum ngejejek tanah gitu loh. Jadi masih ngerasa terbang. Aku tuh lepas kateter juga di hari kedua karena memang hari pertama aku masih belum berani untuk jalan. Padahal sebenarnya tuh udah banyak yang bisa langsung jalan di hari pertama, tapi aku masih kayak ragu dan takut. Jadi aku baru mulai belajar jalan di hari pertama, di hari kedua. Cuman memang di hari pertama tuh aku udah bisa miring kanan dan miring kiri. Nah, karena juga kita dikasih painkiller, jadi memang sakitnya tuh I'd say kayak 5/10. Of course ada rasa sakit, tapi masih rasa sakit yang bisa ditahan gitu loh. Nggak yang kayak rasa sakit sampai gue kayak sakit yang gitu, enggak. Jadi masih benar-benar bisa ditahan. Keesokan harinya gue udah bisa dilepas kateter, udah bisa pipis sendiri. Pup memang belum bisa, belum pengen pup juga. Terus udah bisa jalan pelan-pelan walaupun rasanya tuh kayak masih agak kayak keteken gitu, kayak ada rasa nggak nyamannya, cuman masih seperti yang gue bilang bearable banget, masih bisa ditahan, kayak nggak yang kayak berlebihan. Di hari ketiga gue udah bisa pulang, padahal sebenarnya hari kedua udah bisa pulang, cuman memang gue memutuskan untuk stay 1 hari lagi supaya lebih aman aja. Di hari ketiga gue udah bisa pulang, jalannya juga udah mulai lebih enak.
Pulang ke rumah, oh ya udah mulai pakai korset juga. Korset bener-bener ngebantu banget menurut gue, karena dia bener-bener nahan perut supaya perutnya tuh nggak goyang. Karena sebenarnya yang bikin gue ngerasain sakitnya tuh karena perut gue goyang, karena perutnya kan jadi ngegelambir ya, jadi kayak masih kayak orang hamil 5 bulan gitu loh perutnya, jadi dia masih goyang-goyang. Jadi kalau pakai korsetnya itu dia ketahan, jadi bener-bener nggak kerasa gitu loh. Terus kita pulang, malamnya tuh gue udah bisa pup sendiri tanpa pakai obat atau apapun, karena sempet dikasih Dulcolax, cuman gue memilih untuk nggak make dan tunggu aja, mungkin gue bisa pup dengan sendirian, dan ternyata gue bisa pup dengan sendirinya. Gue bener-bener bersyukur, alhamdulillahnya gue tuh nggak ada komplikasi saat operasi, nggak ada pendarahan dan lain-lain. Padahal gue sempet takut banget kalau gue bakal punya pendarahan atau komplikasi dan lain-lain, karena banyak banget orang yang nakutin gue soal hal itu. Baya, hari keempat gue di rumah, gue udah bisa beraktivitas, jalan-jalan, bisa ngurusin si bacil, bisa udah gerak. Untuk rasa sakitnya itu masih di 4/10, jadi of course masih ada kerasa sakitnya, tapi seperti yang gue bilang masih bisa ditahan. Dan rasa sakitnya tuh kayak, buat gue tuh kayak rasa panas, gak nyaman, kayak rasanya tuh kayak abis ditonjok di perut gitu loh. Ngerti gak sih, kayak rasa kalau lo udah lama nggak nge-gym, terus lo nge-gym, besoknya badan lo tuh sakit. Nah itu rasanya tuh kurang lebih kayak gitu, dan ada rasa panasnya di bagian lukanya. Tapi seperti yang gue bilang masih bisa ditahan. Hari ini udah hari kelima pasca operasi, gue udah ngerasa jauh lebih enakan. Gue juga minum obat-obatan dari dokter, painkiller dan lain-lain. Terus untuk bukan bikin kontraksi ya, tapi dia kayak untuk basicnya kan perut harus berkontraksi supaya rahimnya kecil gitu kan. Jadi itu obatnya, pokoknya macam-macam obat. Dan gue juga berusaha untuk makan yang sehat, penuhi nutrisi gue supaya bisa nyembuhin dari dalam juga secara natural. Tapi intinya ini udah hari kelima pasca operasi, gue udah bisa jalan, bisa masak, bisa bersih-bersih. Yang pasti tetap gak boleh kecapean, tapi dokter itu nyaranin untuk bergerak setelah operasi, karena itu akan membantu proses pemulihan lebih cepat. Kenapa? Karena kan kalau kalian diem doang, jadinya kayak nggak gerak tuh, jadinya nggak di apa ya, nggak jadi kaku gitu loh badannya. Nah itu yang bikin malah tambah sakit. Makanya gue tuh banyak gerak, dan sekarang tuh malah lebih enakan banget, apalagi dibantu pakai korset. Intinya aku cuma mau bilang kalau misalkan banyak banget orang yang bikin operasi sesar itu terlihat semenakutkan itu. Bahkan gue tuh sempat mau cancel operasi sesar 1 hari sebelum operasi, karena takut denger review orang-orang yang kayak bilang, pokoknya cerita tentang operasi sesar mereka lah. Intinya gue mau bilang kalau misalkan semua proses lahiran orang itu beda-beda, nggak sama. Jadi bukan berarti kalau dia operasi sesarnya atau proses lahirannya begitu, ceritanya lo bakal cerita yang sama juga gitu loh. Jadi jangan takut gitu. Gue bener-bener overthinking parah banget karena dengerin cerita orang lain. Ternyata nggak separah itu sama sekali. Of course ada deg-degannya banget pas operasi sesar, tapi bener-bener nggak semenakutkan yang orang bikin gitu loh. Orang bikin operasi sesar tuh kayak menakutkan banget, dan nggak segitunya. Menurut aku kedua proses lahiran tuh sama-sama pengorbanan ya. Tapi seperti yang aku bilang, nggak perlu takut kalau kalian ibu-ibu yang lagi mau operasi sesar ya. Aku ngerasa banyak banget orang yang nggak mau ceritain sisi positif dari operasi sesar, karena benar-benar aku bisa bergerak dan I'm fine, I'm totally fine, masih dalam proses healing. Banyak orang yang nggak mau ceritain sisi positif sesar, mereka cuma ceritain sisi negatifnya sesar doang, dan bikin ibu-ibu lain itu jadi takut untuk melahirkan gitu loh. Padahal nggak separah itu guys, I promise you, bener-bener nggak separah itu ya. Aku nggak tahu kalau untuk operasi sesar biasa tuh kayak gimana, tapi kalau untuk cerita aku, in my case, operasi sesar Erax itu bener-bener I'm fine now, kayak cepet banget. Dan aku bahkan impressed sama kok bisa secepat ini aku ngerasa fine-nya, karena aku tuh sempet takut soal baby blues dan lain-lain, dan sejauh ini aku nggak ada ngalamin baby blues. Menurut aku juga penting untuk pasangan kalian tuh sangat berpartisipasi dalam proses ini supaya kalian nggak kena baby blues, karena Pak Cil tuh bener-bener ngedukung banget ya. Maksudnya kayak dia yang bener-bener make sure aku tuh nggak kecapean, make sure aku dapat banyak istirahat, makan bener, tidur cukup, supaya aku nggak kena baby blues. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku nggak kena baby blues. Padahal tadinya aku juga sempat udah down payment buat neni, sempat mikir untuk ambil neni, tapi aku batalin karena aku ngerasa aku bisa ngerawat anak aku sendiri. Dan ternyata nggak separah yang orang
ceritain gitu loh. Jadi buat ibu-ibu lain yang lagi mau operasi sesar, semangat ya, yang lagi hamil semangat. Pokoknya jangan nge-google apapun, jangan dengerin cerita orang lain ya. Pokoknya semangat, fokus aja sama diri kalian sendiri. I promise gak semenakutkan itu. Nanti pas anak kalian udah keluar tuh bener-bener worth it banget dan bener-bener jadi something beautiful. Bye ya, segitu aja cerita dari aku.